Box to Box Media Network. Lisir wangi sliramu tumaking sirno ojo tangingkanmu guling awas jo ngetoro aku lagi bang wingo Jin setan kang tak utusi Dadyo sembarang Wojo layu Hai Rek, iya apa kabar? Ketemu lagi dengan aku si Ana di podcast kisah horor. Dan kali ini aku akan bacakan cerita horor ataupun email berhantu yang sudah dikirimkan teman-teman melalui podcast kisah horor @gmail.com atau di Instagram podcast kisah horor serta Google Form yang linknya tersedia di bio Instagram podcast kisah horor. Agak ngap ya ngomongnya. Soalnya lagi batuk guys. Ana dengan batuk-batuknya comeback ini ya. Batuk dan pilek gitu guys. Terus aku juga mau minta maaf banget buat teman-teman semua yang udah banyak yang nanyain ya, kok gak update, udah lama banget gak update. Jadi kemarin itu tanggal 30 Agustus bapak aku kan berpulang ke Yang Maha Kuasa. Jadi ya masih suasana berkabung ya. Jadi aku gak update cerita horor gitu. So buat teman-teman semua, kalau misalnya orang tua kalian masih lengkap, sayangi, terus jaga, lindungi, jangan sampai nyakitin perasaannya. Sumpah, kalian pasti nyesek banget kalau sampai ditinggal orang yang kalian sayang, apalagi orang tua. Nah, buat teman-teman juga yang sekarang tinggal berdua dengan orang tua, kayak aku ini kan sekarang posisinya berdua doang nih sama orang tua, sama mama aku. Semangat. Sekalian kalian adalah penjaga buat satu-satunya orang tua yang kalian punya ya. Jangan sampai kalian nyakitin perasaannya. Jaga, lindungin. Terus kalau misalnya sakit cepat-cepat bawa ke dokter gitu guys. Ya, aku gak mau bersedih-sedih nih soalnya. Oke. Jadi langsung aja kita bacakan cerita horor yang sudah masuk ke email ya. Ini jadi sorry banget kalau misalnya agak sedikit batuk-batuk gitu ya. Kan kumat. Dan cerita pertama kali ini datang dari siapa nih? Dari Fendi. Judulnya adalah Penghuni di Dalam Ruang ABF. Air Blast Freezer. Wah anjir lah. Dari judul kayaknya nih udah bagus banget ini ya Fendi. Assalamualaikum Kak Ana dan pendengar PKH. Saya Fendi, tinggal di Kota Bitung, Sulawesi Utara. Saya sudah dengar podcast kisah horor dari episode 1 sampai 166. Anjay. Cerita ini saya alami pada tahun 2020. Saya bekerja di sebuah perusahaan pengelolaan ikan, di mana waktu itu saya mendapatkan shift malam. Posisi saya sebagai pengangkut ikan untuk dimasukkan atau dikeluarkan dari dalam ruang ABF. Suhu di dalam ruang tersebut minus 20 derajat Celcius. Saat itu pukul 2 dini hari. Oh iya, ada 2 orang yang bertugas untuk mengisi ikan di dalam ruangan dari ABF. Saat sedang mengisi ikan, saya melihat anak kecil lari-lari di dekat teman saya. Saya mempunyai kemampuan ini saat masih kelas 3 SD, tepatnya tahun 2002. Nanti kapan-kapan saya ceritakan. Dia lari-lari sambil menenteng kepalanya. Awalnya saya biasa saja. Namun saat tersisa 3 bak lagi untuk dipindahkan,
Dan setiap satu baknya ini beratnya 10 kilo. Dan setiap kali dimasukkan atau dikeluarkan satu roda terdapat 50 bak. Lanjut ke tersisa 3 bak, seorang ibu hamil. Kondisinya lehernya ada bekas digorok. Muncul dari samping tempat saya meletakkan ikan tersebut sambil tertawa cekikikan. Awalnya saya hanya mengabaikan saja. Namun berbeda dengan teman saya yang awalnya gak bisa melihat. Kini dia bisa melihat. Dia lari dan saya pun ikut lari. Apesnya lagi, saat mau keluar dari dalam ruangan tersebut, lampunya padam dan pintu tersebut sulit terbuka. Teman saya menggedor pintu tersebut agar teman-teman yang di luar bisa menyadarinya. Beruntungnya, kami tidak terlalu lama di dalam. Setelah berhasil keluar, salah satu teman saya yang sebelumnya bersama saya, dia pingsan. Saya menceritakan kejadian tersebut ke security. Security menjawab abaikan saja atau pura-pura tidak melihat. Soalnya pabrik kami dibangun di tempat yang dulunya adalah villa, di mana di dalam villa tersebut pernah terjadi pembunuhan massal, di mana satu keluarga tewas. Ada 5 perempuan diperkosa dan dibunuh, termasuk ibu hamil. Anak kecil 3 orang, sedangkan pria dewasa ada 2 orang. Setelah dibunuh, jasad para korban dibakar bersama dengan villa tersebut. Sekian cerita saya, dan saya masih punya banyak cerita, mau dari keluarga dan teman-teman saya. Maaf kalau ada kata-kata yang kurang sopan dan penulisan saya acak-acakan dan belepotan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wih. Thank you Fendi buat ceritanya dari Bitung nih, Sulawesi Utara. Iya Sulawesi Utara ya, deket Manado. Wah keren sih ceritanya. Sebenarnya sih yang gua penasaran adalah sisi dari cerita kenapa penghuni villa ini dibunuh. Nah, penghuni villa ini apakah memang benar-benar yang menempati villa ini atau mereka ini menyewa villanya untuk sekedar acara keluarga ya, rekreasi gitulah ibaratnya di villa tersebut gitu kan. Soalnya kan kalau di Jawa itu ya, kalau di daerah Malang itu kan villa-villa kan pada disewakan. Nah, kalau misalnya ini adalah korban pembunuhan yang memang dia sedang berlibur di sana, epic banget sih ya. Dan masalahnya kenapa dibunuh? Apakah memang ada perampokan atau memang ada dendam dengan keluarga tersebut? Kita nggak tahu ya. Tapi kalau semisalnya, ini kan pasti kan villanya juga udah dirobohkan ya, jadi tempat ruang penyimpanan ikan tuh, air blast freezer gitu kan. Kalau misalnya ini rumah terbengkalai, anjay. Kalau dieksplor serem. Kenapa gue bisa serem? Gue udah pernah yang merasakan explore di rumah bekas pembantaian satu keluarga. Cuma yang membedakan yang membunuh ini si ayah, terus kemudian bunuh diri. Gila, dan posisinya itu waktu gue explore itu masih ada darah coy di tembok dengan tulisan aku cuma diakalin aja mah, dan itu ditulisnya pakai darah. Sekarang rumahnya udah roboh sih ya, karena kemakan usia kali ya. Hujan, terus lembab, panas, terus akhirnya roboh. Tapi yang menjadi gue aneh adalah pada saat gue explore di lokasi itu, bagian depan-depan itu kan posisinya udah mulai ini ya, lapuk kayunya, terus abis itu udah mulai roboh, tembok-temboknya udah mulai keropos gitulah intinya, semen-semennya itu. Cuma yang di kamar belakang itu, yang bekas tempat pembantaian yang ada darahnya, itu masih utuh coy, dan masih bagus. Temboknya ini masih mulus, beda sama yang di depan. Dan posisinya juga di situ bersih. Karena waktu gua masuk ke dalam itu aksesnya itu kekunci semua. Pintu menuju ke sana itu kekunci.
Gua itu masuk lewat jendela. Kalau kalian penasaran, kalian bisa lihat di video gua explore di rumah bekas pembantaian di channel YouTube gua. Di situ kalian bisa tahu lah lokasinya kayak gimana. Tapi kalau sekarang udah roboh. Nggak tahu sih ya, rumah depannya itu, rumah aslinya itu kayaknya masih ada deh, cuma dikunci rapat. Tapi waktu itu gue masih bisa masuk kayak gitu guys. Wah epic ini coy. Oke lanjut kita ke cerita berikutnya ya, cerita kedua. Nah cerita kedua kali ini itu datang dari Violeta. Ya, judulnya adalah Pengalaman Mistis Makan Pecel Lele di KM 15 Alas Roban. Anjir. Oke. Jalur Pantura Alas Roban dengan tanjakan cukup curam menghubungkan Kabupaten Batang dan Semarang. Alas Roban selama ini terkenal menjadi tempat cukup angker. Banyak pengendara yang melewati jalan ini sering diganggu oleh penampakan misterius. Nah, sekitar tahun 2005, sebuah keluarga berencana mudik ke Jakarta dan lewat jalur Alas Roban. Untuk menghindari kemacetan, mereka berangkat pada sore hari dari arah Secang. Sepanjang perjalanan masih dirasa aman dan tidak ada kendala apapun. Namun sekira pukul 9 malam, mulai memasuki wilayah Alas Roban, saat itu jalanan sangat sepi dan tidak banyak kendaraan yang lewat. Padahal jalur Alas Roban adalah jalur yang besar. Karena jalannya naik turun dan berkelok-kelok, mobil keluarga itu dijalankan dengan kecepatan rendah. Tiba-tiba mobil yang ditumpangi keluarga tersebut menabrak sesuatu dan menimbulkan suara yang cukup keras. Mereka turun dan memeriksa kondisi mobil, namun ternyata tak ada apapun. Suasana saat itu cukup mencekam hingga membuat penumpang satu mobil terdiam. Setelah melewati beberapa tikungan, mereka melihat ada warung pecel lele di bawah pohon. Mereka pun turun dan makan di warung untuk melepas ketegangan sekaligus mengisi perut mereka yang keroncongan. Sebelum masuk ke warung, salah seorang dari keluarga tersebut tidak sengaja menyenggol pasak penunjuk kilometer yang berada di samping warung yang dengan jelas tertulis angka 15. Namun tidak terjadi apa-apa. Setelah semua masuk warung, tiba-tiba ada seorang wanita yang berdiri di jalan masuk. Padahal dari tadi tidak ada siapapun. Semuanya mencoba tenang seakan tidak ada apa-apa. Setelah makan selesai, sekeluarga pun kembali ke mobil untuk melanjutkan perjalanan. Lagi-lagi ada salah satu dari mereka menyenggol tiang penanda kilometer di samping warung tersebut dan tetap tidak terjadi apa-apa. Mereka pun masuk ke dalam mobil dan melanjutkan perjalanan sampai Jakarta. Singkat cerita, setelah mereka selesai mudik dan hendak kembali ke Jawa Tengah, mereka memutuskan untuk melewati jalur Alas Roban lagi karena sepi dan tak terkena macet. Merasa lapar, mereka memutuskan untuk makan di warung pecel lele yang tempo lalu pernah mereka kunjungi. Namun ketika sampai di lokasi, mereka dibuat terkejut bukan kepalang. Karena penanda kilometer 15 itu terletak di samping sebuah jurang yang sangat dalam dan tidak ada bangunan apapun. Padahal waktu malam hari, tepat di jurang tersebut ada warung pecel lele yang dulu mereka singgahi. Oke. Jadi ini gue nggak tahu ya ini ceritanya siapa ya. Lo siapa namanya lo? Violeta. Ini cerita lo apa cerita siapa gue nggak tahu. Tapi kalau misalnya ini terjadi sih serem banget ya anjir. Gue udah sering ngelewatin yang namanya alas itu berapa kali. Alas Roban itu udah pernah sepi banget. Terus ke Alas Purwo itu udah pernah anjay. Sepanjang hampir 1 jam lebih itu jalanannya lurus terus, gak ada orang jualan, gak ada apa-apa. Dan kemarin itu terakhir gue ngelewatin Alas
apa sih? Yang di Ngawi itu loh. Ngawi, terus habis itu kan alas tuh yang deket sama Gontor, Pondok Pesantren Gontor Putri itu alas itu. Sepi banget sampai gua itu dilewatin sama Google Map itu seharusnya kalau gua lurus itu lebih deket sih, Nganjuk, Kediri, Kertosono, dah Surabaya lah, Jombang, Mojokerto, Surabaya. Cuma ini gua dilewatin sama si Google Map-nya itu ke daerah Cepu nih, Bojonegoro. Dan itu sumpah kalau kalian yang pas gue ke Semarang itu kalian ngeliat story gue, itu ngelewatin alas yang naik turun nanjak, pokoknya nanjak banget. Dan itu sepi banget, gak ada orang jualan kanan kiri, pom bensin juga gak ada. Dan pas gue ngelewatin itu, gue tuh di jam subuh, hampir subuh, nggak sih jam 2, jam 3 lah, hampir subuh lah pokoknya. Gue sih tadinya berharap itu bakal ada yang lewat gitu ya di depan, tapi nggak ada coy. Cuma yang kita takutkan itu begal mobil. Anjir, kalau begal mobil mah nggak bisa dihindarin tuh, susah banget. Kan kecepatannya tuh hampir sama ya. Tapi walau akhirnya selamat nyampe di Semarang. Minggu depannya bapak gue yang nggak ada. Sedih banget rasanya. Oke deh, kayaknya cukup sekian di episode kali ini ya. Udah 2 cerita yang gue bacain untuk kalian semua. So buat teman-teman semua, kalau kalian punya cerita seram yang serupa atau mungkin yang jauh lebih seram, kalian bisa langsung aja kirim cerita kalian ke podcastkisahhoror@gmail.com atau di Instagram Podcast Kisah Horor serta Google Form yang linknya tersedia di bio Instagram Podcast Kisah Horor. Jangan lupa dengerin Podcast Kisah Horor di Spotify, Apple Podcast, Noise, dan platform podcast lainnya. Jangan lupa subscribe. Habis itu nanti follow di Podcast Kisah Horor dan kasih rating bintang 5 untuk Podcast Kisah Horor di Spotify. Dan jangan lupa juga dengerin Podcast Kisah Horor juga di YouTube ya, karena gue udah mulai aktif di YouTube ya. Dengerin deh, pokoknya dengerin semua cerita gue yang ada di YouTube. Lihat semua video gue yang ada di YouTube, bantu gue supaya gue bisa monetize lagi ya. Sedih banget kalau udah jadi tulang punggung seutuhnya ini. Pokoknya jangan lupa lihat channel gue di YouTube. Terus jangan lupa subscribe, like, komen, dan share. Dan buat teman-teman semua, kalau kalian pengen ngebeliin Mbak Kunti ini daster polkadot ya, ini udah mau menuju akhir tahun. Jadi Mbak Kunti ingin pakai daster yang bagus nih untuk malam tahun barunya ya, atau mungkin mau Halloween nih. Jadi Mbak Kunti harus berganti daster yang baru untuk acara Halloween besok. So buat teman-teman sekalian, teman-teman semua, kalian bisa langsung aja sawer-sawer Mbak Kunti di Saweria. Nah, linknya ada di bio Instagram Podcast Kisah Horor gitu guys. Oke, akhirnya saya Anna undur diri dan terima kasih sudah mendengarkan Podcast Kisah Horor. Bye bye.